Tahu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang sadayana di dieu abdi sapara kenca bade ngawawancara salah sahiji guru anu aya di SMK Negeri 4 Padalarang. Sateacana tepangkeun nami abdi Asisipa Yulia Suryani, abdi Armitalita, abdi Nurul Syifa, tepangkeun nami abdi Gadiza, Abdi Iqbal alias Kevin. Kenalkan Abdi Ridwan Agustura. Tepangkeun nami Abdi Muhammad Eka Saputra. Mung sakitu nu biasa dipikahatur bugi bintonkeun videona. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Ibu, hapunten ngawaga waktosna anu tamina abdi sapara kenca ngahaturkeun nuhun ka Ibu anu atos nyayogikeun waktosna kanggo diwawancara ku abdi sapara kenca. Nah di dieu abdi sapara kenca bade ngajukeun beberapa patarosan ka Ibu. Patarosan anu kahiji nyaeta upami menurut Ibu naon anu dimaksud pergaulan sehat. Pergaulan sehat itu, ini ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Pergaulan sehat itu ya sebuah interaksi sosial antar individu dengan individu lain, atau antar individu dengan kelompok yang sama-sama memberikan interaksi positif, memberikan dampak positif ke satu sama lain. Jadi pergaulan sehat itu bisa dikatakan sehat. Kenapa? Karena mereka saling mengajak ke hal-hal yang baik, tidak aneh-aneh. Sehat bisa dari pertemanan yang sehat, bisa jadi ketika dia sedang bermainnya juga itu bermain sehat, tidak aneh-aneh kayak gitu. Mohon Ibu. Patarosan anu kadua nyaeta naon anu ngabedakeun antara pergaulan sehat sareng pergaulan anu teu sehat. Tadi kan pergaulan sehat itu kalau interaksi antar individu atau kelompok itu baik ya, sama-sama kasih dampak baik ke satu sama lain. Nah, kalau pergaulan tidak sehat itu entah antar si A si B ini dia ngasih impact buruk atau dia ngasih pengaruh buruk ke teman-temannya. Bisa jadi yang tadinya si A ini anak yang baik karena dia terpengaruh dari pergaulan atau pertemanan yang tidak sehat dari si B, dia jadi ikut tidak baik juga. Kayak misalnya ada yang tadinya anaknya itu suka nggak pernah keluar rumah atau dia jarang main keluar, begitu dia bergaul sama si B ini yang memang suka main, suka keluyuran, suka balap-balapan, suka apa segala macam, itu jadi keikut gitu. Patarosan anu salajengna nyaeta naon wae manfaat tina pergaulan sehat. Banyak. Kalau pergaulan sehatnya dilakukan secara konsisten, pasti ada kebaikan-kebaikan yang ikut. Jadi tidak akan terpengaruh sama pergaulan-pergaulan yang buruk yang sedang marak ya sekarang. Jadi nanti mudah-mudahan kalau pertemanan yang sehat, lingkungan yang sehat, nanti semuanya pun akan baik-baik aja. Patarosan salajengna kumaha cara ngabentuk pergaulan anu sehat. Gimana cara membentuk pergaulan sehat ya, dengan berteman dengan orang-orang yang pergaulan sehat juga. Jadi ibaratnya kalau mungkin pernah dengar ketika kamu berteman dengan anak yang jualan parfum, kamu akan ikut wangi gitu ya, pernah kan ya? Atau juga sebaliknya ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang ada di lingkungan kotor ya, meskipun kamu bersih, kamu nanti akan terlihat kotor gitu. Jadi itu pentingnya ada di lingkungan baik, karena masyarakat itu akan menilai dari lingkungan kamu, bukan dari jarang yang ngelihat dari pribadi kamu gitu. Pasti ngeliat sekitarnya siapa sih, orang yang ngegaul sama dia siapa sih gitu. Patarosan anu salajengna naon wae ciri-ciri pergaulan anu henteu sehat. Pergaulan yang gak sehat
sama-sama kasih dampak buruk ke masing-masing, dan itu sangat luas. Dalam hal apa dulu nih, pergaulan yang tidak sehat bisa jadi yang tadinya pertemanannya baik-baik aja, hanya sebatas jajan apa, ini menjadi mencoba yang tadinya nggak tahu rokok jadi tahu rokok, tadinya minum apa lagi minum minuman keras, atau misalnya dia sampai mengkonsumsi obat-obatan, itu pasti ada dampak buruknya. Atau ketika dia misalnya punya lingkungan yang misalnya gaya berpacarannya juga kacau, itu juga bisa pasti dampak. Patarosan salajengna bade didugikeun ku rerencangan abdi. Lanjut ka patarosan anu kagenep, naon wae dampak positif tina pergaulan sehat. Dampak positif dari pergaulan sehat sih kita terhindar dari lingkungan yang buruk. Jadi kalau kita punya lingkungan yang baik, tadi kata saya sudah bilang, kita pasti akan terus berada di area-area yang tidak akan kemana-mana gitu loh. Jadi paham nggak? Jadi tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Pesan anu katujuh, di mana wae pergaulan sehat teh kudu diterapkeun. Di semua aspek kehidupan kita. Jadi dimanapun kita berada, mau itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan teman sekitar, itu kita harus ada di lingkungan yang baik. Karena tadi saya bilang kalau misalkan kita ada di lingkungan yang kurang baik, itu akan membuat kita juga jadi nggak ikutan baik. Gitu. Salajengna, naha pergaulan sehat kudu diterapkeun di lingkungan sekolah. Karena di lingkungan sekolah itu kita prosesnya belajar. Kita harus membentuk siswa menjadi karakter yang baik, membentuk karakter positif. Jadi kalau misalnya siswa itu ada di lingkungan atau di lingkungan atau di pergaulan yang sehat, nantinya itu akan membantu dia untuk mengembangkan lebih banyak lagi potensi yang dimiliki. Pertarosan anu kasalapan, saha wae anu jadi peran penting dina ngabentuk pergaulan sehat. Orang tua itu sangat berpengaruh, walaupun kan ada istilah keluarga itu adalah guru atau sekolah pertama setiap anak. Jadi pastinya orang tua adalah peran yang sangat penting untuk anak sebelum dia keluar. Anak itu menceritakan dan inikan dirinya itu setelah mendapat pemahaman dulu dari keluarganya. Jadi kalau dari keluarganya sendiri tidak mendukung, biasanya anak akan lebih cepat, lebih gampang terdistract, atau dia sering ikut-ikutan yang nggak benar. Itu karena kurang mendapat pemahaman dulu dari keluarganya. Jadi harus dari keluarganya dulu, yang keluarga orang tua, saudara itu jelas ya. Terus yang kedua itu juga pasti guru-guru di sini itu juga wajib untuk membantu mengingatkan bagaimana caranya untuk kalian bisa mempunyai lingkungan yang sehat atau pergaulan yang sehat. Terus juga ya teman-teman kalian sendiri itu juga harus jelas, harus paham bahwa nggak boleh nih apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Pertarosan anu terakhir, mulai ti iraha pergaulan sehat kudu diterapkeun di lingkungan sekolah. Harusnya dari kecil, karena kalau misalnya nanti anak tahu-tahu hanya dikasih contohnya dari ketika dia sudah SMP, anak pasti sudah punya pemikir sendiri. Mereka enggak, kok menurut saya ini kayak gini, menurut saya ini begini. Jadi seharusnya anak sudah dibiasakan dari kecil untuk tahu mana yang boleh, mana yang enggak, mana teman yang boleh ditemenin, mana yang enggak. Sateacana hatur nuhun Ibu atas ngajawab partarosan anu ditaroskeun. Sakitu wae nu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan sareng basa nu teu merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu wae anu tiasa dipintonkeun, hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.